Songo pesawat European Airlines tipe baru yaitu antrian 800 terbang dari Paris menuju Dubai karena akan melewati zona turbulensi. Seluruh penumpang pun diminta duduk dan juga mengencangkan sabuk pengaman. Tapi tiba-tiba pesawat menurun secara drastis dan kecelakaan pun akhir-akhirnya terjadi. Di lain tempat, seorang ahli black box bernama Matthew dikenal memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dia bekerja di BEA, yaitu Biro Investigasi Penerbangan Keselamatan Sipil, yang memang bertugas untuk menyelidiki kecelakaan udara yang tidak wajar. Sampai suatu hari, suasana di kantor sangat sibuk karena terjadi kecelakaan. Pesawat baru bertipe antrian 800 dengan 300 penumpang dan 16 awak pesawat di dalamnya. Rute penerbangannya adalah dari Paris ke Dubai dan lokasi jatuhnya berada di Pegunungan Haute Sophia. Untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan, seorang kepala penyelidik bernama Victor Pollock mengajak Balsan untuk membantunya. Padahal selama ini Matthew lah yang sering bekerja sama dengan Victor. Setelah itu, Matthew mengambil khusus investigasi untuk diberikan ke Balsan. Tapi saat akan kembali, tanpa sengaja kopernya nyerempet mobil Victor hingga lecet, mana ada CCTV di mobilnya lagi. Yang jelas wajah Matthew pun kelihatan. Setelah itu, Matthew menemui istrinya dan juga direkturnya, Nomi, bernama Xavier di sebuah pesta, yang mana mereka bekerja di perusahaan jaringan komputer pesawat yaitu Pegas Security. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan tentang kecelakaan di mana sebelum insiden terjadi, pilot sempat hilang kontak dengan bagian pengontrol lintas udara atau biasa disebut ATC. Sementara itu, orang-orang B sudah membawa black box dari pesawat Adrian 800. Informasi penting buat kalian yang belum tahu lur, bahwa black box pesawat warnanya bukan hitam tapi jagar mudah dicari. Black box sendiri memiliki dua bagian yaitu FDR dan CVR. Flight Data Recorder atau FDR merekam data-data teknis selama penerbangan seperti ketinggian, kecepatan, kemiringan, kekuatan mesin, dan lain-lain yang berupa grafik atau transkrip. Sedangkan Cockpit Voice Recorder atau CVR adalah bagian yang merekam percakapan di dalam kokpit yang memiliki 4 saluran, yaitu percakapan yang terhubung ke pengeras suara, percakapan di dalam kokpit, percakapan pilot dengan pengontrol lalu lintas ATC, dan suasana pesawat seperti mesin atau cuaca. Sampai sini ya lur. Lanjut saat itu, Victor dan timnya akan membuka CVR dan rekaman liftnya disaksikan oleh Matthew dari kantor. Setelah dibuka dengan sangat berhati-hati, perangkat CVR langsung dibersihkan. File rekamannya di-download dan akan didengarkan oleh Victor juga. Balasan inilah black box atau bahasa Prancisnya boîte d'ower. Keesokan harinya, Matthew dipanggil oleh direktur utama BEA bernama Rainier, yang mengatakan jika Victor menghilang entah kemana. Sementara Balsan juga kesusahan menganalisis black box-nya karena jam 7 malam nanti akan ada konferensi untuk pers membahas isi dari CVR. Matthew pun diminta Rainier segera menganalisisnya bersama Balsan dengan sangat-sangat jeli. Matthew fokus mendengarkannya. Bahkan suara noise atau gemersek sedikit aja gara-gara kabel balasan yang bisa kedengeran luar biasa. Setelah didengarkan kurang lebih isi percakapan CVR-nya kayak gini lur. Pilot dan kopilot ngobrol sama pengontrol lalu lintas. Terus ada mbak-mbak pramugari bernama datang membawa makanan. Lanjut mbak mugari tadi kembali lalu datang. Terdengar suara langkah kaki lain masuk ke dalam kokpit. Setelah itu suara pun gemeresek-meresek dan hanya terdengar suara pilot di akhir rekaman bahwa pesawat akan menabrak. Saya jangan potong dadu oke? Bu. Matthew pun mencoba fokus, bahkan meminta kaki Balsan berhenti bergerak kayak gini. Lalu untuk lebih menjernihkan suara rekaman, Matthew pun mencoba berbagai cara dan akhirnya terdengar suara seorang penumpang, pria yang meneriakkan, "Allahu Akbar." Konferensi pers yang dihadiri banyak media pun diselenggarakan.
mengatakan jika kemungkinan ada penumpang yang berkelahi dengan pilot di dalam kokpit. Begitu pula dengan Matthew yang menjelaskan lebih detail tentang analisisnya, di mana penyusup masuk ke kokpit tepat setelah pramugari masuk ke dalamnya dan pintu masih terbuka. Analisis ini masih berupa dugaan dan belum bisa disimpulkan apakah penyusup itu seorang teroris. Sesampainya di rumah, Naomi yang nafsu karena melihat kekerenan suaminya saat langsung menyosor dan berujung berhasil-lelean. Lalu keesokan paginya, berita pun menyiarkan dugaan penumpang yang menyusup ke kokpit, yaitu seorang pria dari Mesir yang seorang ekstrim klinis keahlian dan keberhasilannya dalam menganalisis CVR membuat Premier mengangkat Matthew menjadi kepala penyelidik menggantikan atasannya Victor, karena sampai hari itu Victor masih belum terlihat batang hidungnya lur. Setelah itu, Matthew mendatangi seorang pria yang mengaku memiliki pesan suara istrinya yang menjadi korban saat kecelakaan, di mana sang istri mengatakan jika di dalam pesawat sangat kacau dan semua orang berteriak, sampai akhirnya pesawat pun kecelakaan. Matthew pun akhirnya meminjam si suami untuk meneliti pesan suara dari istrinya. Namanya pesan suara. Pasti dikasih tahu waktunya kan lur. Yang mana pesan istrinya adalah pukul 7:56 pagi hari. Mendengar itu, Matthew pun merasa janggal. Dan ketika dicek, ternyata pesawat kecelakaan di jam 7:53. Masa iya si istri ngirim pesan suara 3 menit setelah kecelakaan? Kan nggak mungkin dong. Setiap bulan, kejanggalan tersebut langsung disampaikan ke Rinia. Namun menurut Rinia, bisa jadi ada kesalahan atau ketidaksinkronan waktu antara situs internet, pesan suara, ataupun flag radar. Karena waktu juga hanya berbeda 3 menit saja. Jadi wajar aja kan? Namun entah kenapa sejak saat Matthew itu yang semakin curiga dan makin terobsesi tidak bisa lepas dari insiden tersebut. Kemanapun dimanapun, dia selalu mendengarkan suara CVR dan juga mendatangi puing-puing pesawat yang sudah diamankan. Di sana, Matthew mengecek daftar seluruh penumpang, melihat foto-foto penumpang yang sempat diupload ke Facebook dan terus mendengarkan suara CVR. Dengan tingkat kefokusan yang tinggi, Matthew pun bisa membuat dirinya seakan-akan berada di pesawat tersebut. Terlihat orang Mesir yang diduga sebagai penyusup, namun ternyata dia tidak mencurigakan sama sekali. Lotion? Kecurigaan Matthew pun semakin besar, yang membuat dia terus dibayang-bayangi oleh suara CVR karena Pak Victor Pollock masih belum juga kelihatan. Matthew yang mencurigainya pun masuk ke ruangan Victor. Setelah mejanya dicek, Matthew menemukan sebuah password, juga alamat rumah Victor. Dan saat itu juga dia langsung menuju ke alamat rumah tersebut. Ketika sampai di sana, karena rumah Victor terlihat kosong, Matthew pun nekat manjat pagar, masuk ke dalam sret. Pintu kekunci, jendela ketutup, dan satu-satunya cara adalah menjebol kaca jendela. Ruangan demi ruangan pun dimasuki dan ketemulah laptop milik Victor. Untungnya, Matthew sudah memfoto password di buku catatan dan ternyata ia berhasil masuk. Namun sayang, tidak ada file apapun di dalamnya karena tidak ada yang bisa diteliti lagi. Ya udahlah ya. Matthew pun akan pulang dari sana. Tapi ketika dia melihat mobil di garasi, Matthew pun teringat jika mobil itu memiliki CCTV yang pas nggak sengaja kesenggol di awal film itu. Setelah kunci mobil didapatkan, Matthew pun langsung membukanya dan mengambil memori CCTV tersebut. Sangat cerdas sekali ketika satu persatu video itu dicek tiba-tiba. Emang si anjing ngagetin aja. Matthew pun menanyakan keberadaan Victor ke si pemilik anjing, tapi terakhir kali pria itu melihat Victor adalah kemarin. Sesampainya di rumah, Matthew pun kembali mengecek CCTV dan terlihat mobil di tanggal 11 Oktober atau 3 hari setelah kecelakaan. Victor baru pulang dari kantor jam 2 dini hari. Nggak mungkin baru pulang. Nobar pil dunia kan lur. Anehnya Victor sempat berhenti di tengah jalan. Seperti memikirkan sesuatu.
Karena tidak ada keanehan lain, Matthew menyetel rekaman sebelum tanggal 8 Oktober atau sebelum kecelakaan terjadi. Berjam-jam dipantengin tapi masih belum ada keanehan. Sampai pada tanggal 30 September sekitar jam 10 malam, Matthew bertemu dengan seseorang di rooftop yang gedung. Ternyata itu adalah Direktur Pegas Security. Yang tak lain tak bukan adalah Xavier loh. Ada apa nih kok mereka ketemuan? Setelah Matthew menelisik lebih lanjut, ternyata perusahaan Pegas Security menjual jaringan komputernya kepada perusahaan European Airlines, tepatnya di pesawat barunya yaitu Adrian. Melihat itu, Matthew langsung meminta rekannya bernama untuk Samir menganalisis sistem pesawat. Antrian 800 yang tidak bisa dikendalikan oleh pilot dan bisa jeti. Ada kerusakan, yaitu sistem Amadi atau sistem yang bisa secara otomatis menyetabilkan posisi pesawat. Setelah itu, Matthew menjemput Nomi istrinya yang baru pulang dinas kerja dan dia bertanya tentang keamanan perangkat dari Pegasus Security yang digunakan oleh pesawat Adrian. Ya tentu aman dong. Sudah diuji coba dan sudah bersertifikat, kata Nomi. Di lain sisi, Xavier yang mengetahui kecurigaan Matthew dari Nomi pun mengajaknya bertemu. Di sana, Xavier mengatakan jika sistem milik Pegasus benar-benar aman dan tidak seharusnya. Xavier berteori konspirasi seperti itu loh. Kebanyakan ngomong. Matthew pun langsung menunjukkan video rekaman saat Victor bertemu dengan Xavier. Dengan santai dan tetap tidak bergeming, Xavier menjawab mereka memang sedang bekerja untuk suatu proyek. Dia terus menyudutkan yang telah Matthew menganggapnya sebagai dalang dari kecelakaan pesawat. Adrian juga menuduh Matthew yang terlalu berpikiran kemana-mana. Saking seringnya Matthew mendengarkan suara rekaman. Dan memang pada dasarnya dia tidak suka dengan keramaian publik. Tiba-tiba kepalanya dipenuhi oleh suara bising yang membuatnya langsung pergi, meninggalkan Xavier. Malam harinya, saat Nomi sudah tidur, diam-diam Matthew membuka laptopnya untuk mencari tahu data-data tentang Pegasus Security. Ketemulah dokumen-dokumen tentang uji coba pesawat, antrian yang langsung di-copy ke flash disk, dan esok harinya dokumen itu langsung dilaporkan ke Premier tanpa memberitahu soal CCTV di mobilnya Victor. Bocornya dokumen rahasia tersebut pun sampai di telinga pejabat Pegasus Security, dan Nomi akhir dikeluarkan dari perusahaan karena terbukti dokumen rahasia yang sudah dimiliki oleh Bea dari laptop milik Nomi. Jelas Nomi pun sangat murka karena tahu suaminya Matthew lah yang mengambil dokumen-dokumen uji coba Adrian secara diam-diam. Matthew pun hanya meminta maaf karena harusnya dokumen itu tidak akan bocor keluar. Matthew juga mengaku sangat membutuhkan dokumen tersebut untuk membuktikan bahwa rekaman Xavier adalah sebuah kesalahan. Sejak saat itu rumah tangga mereka pun hancur dan untuk menenangkan diri, Matthew pergi ke kantornya. Namun di sana, dia melihat songgok mobil hitam yang seperti sedang memata-matainya. Dengan nekatnya, Matthew pun membuka mobil tersebut dan yang terjadi itu untuk saya. Ternyata itu hanya mimpi belaka. Matthew yang tidur di kantor dibangunkan oleh Samir untuk menguji sistem Amadi yang diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat. Setelah diuji, tidak ada masalah apa-apa dan Matthew yang masih nggak yakin terus mengujinya berkali-kali. Namun hasilnya tetap baik-baik saja. Saking stres dan emosinya Matthew, karena lagi-lagi kecurigaannya mentok, dia menjadi tidak terkendali dan bahkan sampai membanting komputer. Saatnya untuk menenangkan diri. Sementara waktu, Matthew pun tinggal di rumah kakaknya. Lalu saat dia menemani ponakannya main drone di taman, segerombolan remaja meretas sistem drone ponakannya agar bisa dikendalikan oleh mereka. Melihat itu, Matthew pun berpikir, jangan-jangan jaringan komputer Adrian 800 sudah diretas.
Setelah itu, Matthew kembali menemui Xavier untuk membicarakan penyebab kecelakaan yang mungkin jaringan komputer telah diretas oleh seseorang. Mendengar itu, Xavier pun menjawab jika ucapan terlalu berlebihan. Dan lagi pula, tidak mungkin jaringan pesawat miliknya yang sangat bisa diretas. Lalu, Matthew pun menemui wartawan kenalannya bernama untuk memberitai masalah peretasan jaringan pesawat. Namun menurut Lore, tuduhan Matthew tidak memiliki bukti yang kuat. Dan satu-satunya percobaan hacking yang pernah dilakukan adalah setahun yang lalu, di mana seorang pria bernama David Kala mencoba meretas kecepatan mesin pesawat untuk membuktikan betapa lemahnya keamanan jaringan milik Pegaseku. Yang nice-nya, setelah itu, David akhirnya dipenjara selama beberapa bulan karena berusaha meretas jaringan pesawat sebagai pembuktian. Namun sekarang dia telah bebas. Mendengar itu, Matthew langsung ngecek foto-foto penumpang yang mana terlihat David Kala di dalam pesawat itu. Namun anehnya Lur, nama David Kala tidak ada di daftar penumpang. Ada yang gak beres nih ya? Kan udah mulai pusing kalian Lur. Ayo tarik nafas habis dulu ini penjelasannya. Matthew pun menemui Naomi untuk meminta bantuannya karena dia sudah mengumpulkan semakin banyak bukti kejanggalan. Tapi Naomi yang sudah malas dengan kehaluan suaminya pun gak peduli dan pergi meninggalkannya. Bukan hanya itu, tapi Rainier juga terpaksa memutasi Matthew karena dia terlalu mengikuti nalurinya yang tidak memiliki fakta dan tidak berdasar. Udah ditinggal istrinya dimutasi dari kerjaan Victor. Ngilang kemana? Masih belum dapat benang merahnya pula dari kecelakaan. Ini ya kan? Sampai akhirnya Matthew melihat video kecelakaan helikopter yang pernah diinvestigasi olehnya dan juga Victor sebelum kecelakaan pesawat terjadi. Yang mana tanggal file itu disimpan adalah hari di mana Victor pulang lembur atau tanggal 11. Padahal jelas-jelas terakhir Matthew menyimpannya di tanggal 8. Itu artinya Victor sengaja memberi sebuah petunjuk dari video itu. Karena hanya mereka berdua yang memiliki akses ke dalam laptop tersebut. Ketika suara disetting agar gemerseknya berkurang. Matthew mendengar angka-angka tersembunyi yang ternyata adalah sebuah titik koordinat. Sesampainya di sana, ternyata lokasi itu adalah sebuah danau yang tidak jauh dari rumahnya Victor. Dengan perahu yang bersandar di sana, Matthew pun menggunakannya sampai ke titik koordinat yang berada di tengah-tengah danau. Nggak pakai lama, Matthew pun langsung nyemplung ke air dan ternyata di dalamnya terdapat black box asli milik pesawat. Antrian 800 yang sengaja disembunyikan oleh Victor. Saat itu juga, Matthew pun langsung masuk rumah Victor untuk mendengarkan Xavier asli tersebut. Disinilah Lur, semua fakta akan terkuak. Siap fokus ya, tak jelasin. Pakai bahasaku sendiri dan sesimpel semoga mungkin. Kalian semua bisa ngerti ya Lur ya. Jadi saat itu, David Kala naik pesawat Adrian 800 untuk memperbaiki nama baiknya yang telah dipenjara dengan cara meretas sistem jaringan milik Pegasa. Sebagai pembuktian kalau keamanan sistemnya memang lemah, ya kan diam-diam David mencolokkan laptopnya ke adaptor di bawah kursi agar bisa tersambung dengan kokpit. Niatnya cuma meretas kecil-kecilan untuk merubah rute pesawat dan mengambil alih kontrol keamanan jaringan komputer. Lah kok malah jeti? Error tidak terkendali yang bahkan David sendiri tidak bisa meng-cancel peretasannya. Laju pesawat pun akhirnya menurun secara drastis dan David pun hanya bisa pasrah karena pesawat akan menabrak gunung. Gitu Lur isi Xavier Black Box sebenarnya. Sabar belum selesai penjelasannya sampai sini untuk tensi. Selain rekaman asli Xavier, Victor juga menggabungkan video pengakuan dirinya
Nah, fokus lagi Tak Lur. Jelasin lagi ya ternyata. Di awal investigasi, Victor sengaja tidak mengajak Matthew agar Matthew bisa mengungkap keberingkasan Xavier si direktur Pegasa. Terbukti, Matthew bisa menemukan petunjuk demi petunjuk melalui analisanya sendiri maupun petunjuk yang diberikan oleh Victor sampai mendapatkan Xavier yang asli. Victor mengaku jika bertahun-tahun yang lalu, Xavier pernah menyuapnya untuk mendapatkan informasi terkait kesalahan perangkat milik Pegasa. Setelah itu terjadilah kecelakaan antrian 800 yang mana Xavier tahu jika penyebabnya adalah peretasan yang dilakukan oleh David. Itulah kenapa nama David di daftar penumpang dihilangkan agar publik tidak mengetahui penyebab jatuhnya pesawat. Lalu Xavier mengancam akan menjatuhkan karir Victor jika dia tidak mau membantunya untuk memalsukan Xavier Black Box yang asli. Begitu jati enggak? Ada orang muslim teroris nyusup-nyusup ke kokpit. Nggak ada Lur. Semua itu hanyalah rekayasa suara yang dibuat oleh Victor yang telah diancam oleh Xavier. Karena kalau publik tahu keamanan jaringan komputer milik sangat-sangat lemah yang ada, publik mengecam dan Xavier pun pasti langsung bangkrut. Ya kan, termasuk si suami yang mengaku istrinya jadi korban di dalam pesawat. Itu juga dibayar pasti sama Xavier. Ya kan, Victor telah mengakui kesalahannya dan berharap Xavier bisa segera ditangkap. Entah di mana Victor berada sekarang. Bersembunyi atau mungkin sudah bundir. Apa nggak terkejut-kejut itu? Matthew mendengar fakta rekaman dan videonya. Tak lama kemudian, Matthew mendengar suara orang di luar dan dia langsung mentransfer file tadi secara online. Semua listrik pun dimatikan kecuali listrik ruang kerja. Tepat setelah Matthew bersembunyi, dua pria suruhan Xavier pun masuk ke dalam untuk memburunya karena proses transfer belum selesai dan Matthew semakin terpojok. Dia pun menghidupkan suara rekaman Xavier di ruang kerja agar mengalihkan perhatian pria-pria itu. Proses transfer pun akhirnya selesai dan Matthew segera pergi ke mobilnya untuk kabur dari sana. Tapi ternyata kedua pria tadi sudah memasang suatu alat di mobilnya yang bisa meretas sistem mobil Matthew dari jarak jauh. Alhasil Matthew pun tidak bisa mengendalikan mobilnya, yang akhirnya dia pun tewas. Kecelakaan dengan kecepatan tinggi. Singkat cerita, Naomi yang masih terpukul dengan kematian suaminya mendatangi acara perilisan jaringan komputer AI baru milik Pegasi yang diperkenalkan oleh Xavier. Tapi tiba-tiba, video pengakuan Victor ditayangkan di layar besar, juga dikirim ke seluruh handphone para wartawan di sana. Karena ternyata fail. Xavier asli dan pengakuan Victor ditransfer Matthew ke istrinya Naomi. Terkuaklah sudah kebusukan Xavier dan juga perusahaan Pegasa. Yang mana saat itu juga Xavier pun akhirnya ditangkap. Mampus bukapan. Naomi pun akhirnya bisa lega karena perjuangan Matthew sudah diamanahkan. Namun di lain sisi, Naomi juga menangis karena selama ini tidak mempercayai perkataan